Halo, selamat jumpa lagi di channel Legally Blind bersama saya Mas Boy. Di tahun 2022 ini adalah video perdana saya kembali. Eh, Mari kembali kita bicara tentang AC Milan, sang kandidat Scudetto musim ini. Oke teman-teman sekalian, sudah Giornata ke-33 buat AC Milan, dan sementara ini Milan memimpin dengan selisih 2 poin dari Inter Milan, walaupun Inter Milan memiliki pertandingan lebih banyak ya, 1 games ya, dan juga unggul kalau nggak salah ya 3 poin dari Napoli. Nah, apa yang akan terjadi pada pertandingan-pertandingan berikutnya? Apakah Milan mampu untuk mempertahankan keunggulannya? Apakah Inter akan tergelincir dalam sisa pertandingannya? Ada 6, Inter masih sisa pertandingannya. Kita akan bahas satu persatu dari kemungkinan-kemungkinan di tiap partai kedepannya. Milan akan menghadapi 5 tim ya, Inter menghadapi 6 tim, dan Napoli masih juga 6 tim ya, karena baru akan bermain nanti malam melawan Roma. Kita berharap Milan bisa menjadi juara di musim ini. Ayo kita simak analisanya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, ini adalah klasemen Liga Italia dari yang saya ambil dari Hotspot ya. Terlihat di sini ya, AC Milan sudah memainkan 33 pertandingan ya. Skor atau poinnya adalah 71 poin ya, 33 pertandingan, sisa 5 pertandingan, poin 71 poin. Berarti poin maksimal yang bisa didapat oleh AC Milan adalah 86 poin. Sementara itu peringkat kedua adalah Inter ya, dengan poin 69 ya, selisih 2, tapi dia punya satu pertandingan lebih banyak ya, 32 masih pertandingannya, sehingga poin maksimalnya bisa menjadi 87 ya kalau Inter memenangkan 6 pertandingan. Sementara di peringkat ketiga ada Napoli ya, dengan 6 poin ya, 32 pertandingan juga. Lalu ada Juventus dengan peringkat keempat ya, dengan 62 poin, 32 pertandingan juga. Antara Juventus dan AC Milan ada 9 poin, walaupun Juventus punya selisih pertandingan masih lebih banyak ya sisa pertandingannya. Artinya misalnya kalau Juventus memenangkan pertandingannya nanti malam ini, poinnya menjadi 65. Selisih dari Milan adalah 7 poin ya. Nah secara teoritis ya 7 poin masih bisa sih melewati ya, tapi kecil kemungkinan. Jadi memang kejar-kejarannya nih sepertinya hanya akan Milan, Inter dan Napoli. Bahkan mungkin setelah minggu ini ya, Napoli kan menghadapi Roma ya kalau nggak salah ya. Itu mungkin saja nanti di sisa pertandingan ke depan ini kejar-kejarannya hanya antara AC Milan dan Inter Milan gitu teman-teman sekalian. Nah coba nanti kita cek ya fixtures-nya masing-masing tim, dan saya akan coba prediksi gitu berapa nilai akhir masing-masing tim, yaitu Milan, Inter dan Napoli ya. 3 tim aja nih karena yang masih berpeluang untuk meraih Scudetto. Ya teman-teman, kita akan membahas Napoli terlebih dahulu ya. Setelah kalah melawan Fiorentina minggu lalu ya, kalah 2-3, laju Napoli agak tersendat ya. Dan di Giornata ke-33 Napoli akan menghadapi Roma ya di hari Selasa ya, waktu Indonesia bagian barat itu Selasa tengah malam, di kandang Napoli di Stadion Diego Armando Maradona. Dan menurut saya Napoli akan mengalami kesulitan ya untuk mengalahkan Roma, karena Roma sedang bagus-bagusnya. Roma baru saja mengalahkan Bodo dan Glimt ya, Bodo garing Glimt ya, karena ada 2 kota yang menjadi tempat atau markasnya.
dengan skor 4-0 ya. Lalu Roma juga sedang bagus ya di Liga ya, berhasil melewati Atalanta ya di posisi kelima gitu. Jadi akan kesulitan lah Napoli menghadapi Roma, apalagi Zaniolo juga sedang bagus-bagusnya. Zaniolo yang salah satunya juga sedang diincar Milan ya rumornya ya, selain Domenico Berardi, Marco Asensio dan Noah Lang dari klub Brugge di Liga Belgia. Nah, prediksi saya Napoli melawan Roma adalah imbang ya. Saya nggak mau ngasih skor ya, cukup skornya imbang aja. Jadi Napoli akan mendapatkan 1 poin ya. Lalu di pertandingan selanjutnya adalah di hari Minggu. Di hari Minggu jam 8 malam ya, Napoli akan bertandang ke markas Empoli ya. Empoli memang ya termasuk yang ada di papan bawah, walaupun tidak berada atau terancam di zona degradasi, tapi Empoli juga terkadang menyulitkan ya. Dan walaupun tidak memiliki banyak motivasi ya, karena ya sudah aman dari degradasi sepertinya. Lalu kemudian juga sudah tidak memungkinkan untuk dapat Eropa, maka mereka mungkin saya tidak ngotot, tapi di satu sisi mereka tidak akan terbebani gitu ya untuk melawan Napoli, sementara Napoli akan harus menang. Dan saya nggak yakin sih Napoli bisa mengalahkan Empoli. Jadi kembali skornya seri ya. 1 poin lagi, jadi 2 poin dari 2 pertandingan. Nah, tanggal 1 Mei-nya Napoli akan menghadapi Sassuolo di kandang. Nah, Sassuolo ini juga sebetulnya sedang bekerja sedang bagus juga ya, performanya, walaupun barusan kalah ya kalau nggak salah dari Cagliari. Jadi meskipun dia baru kalah, tapi selalu Sassuolo itu selalu dapat memberikan perlawanan gitu buat tim-tim besar ya, seperti AC Milan juga mereka kesulitan untuk mengalahkan Sassuolo, bahkan kalah kemarin terakhir kali ya. Lalu kemudian menurut saya Napoli juga akan kesulitan mengalahkan Sassuolo, maka skornya seri 1-1 ya, jadi 3 poin dari 3 pertandingan. Lalu tanggal 8 Mei ya, di hari Minggu Napoli akan menghadapi Torino. Wah, ini juga susah menurut saya. Menurut saya juga susah, jadi saya lagi-lagi akan memprediksi hasil imbang untuk Napoli. Ya, Torino pasti akan memperjuangkan juga untuk bisa berada di Eropa ya, at least di Conference Europe Conference ya, competition. Jadi kembali skornya 1 atau skornya imbang ya dengan 1 poin. 4. Nah, lawan Genoa di kandang Napoli, saya rasa tidak akan kesulitan Napoli untuk mengalahkan Genoa dan akan mendapatkan 3 poin. Sehingga poinnya menjadi 7 ya, 4 tambah 3 menjadi 7. Lalu di partai pamungkas tanggal 22 hari Minggu, 22 Mei, akan melawan Spezia. Saya rasa juga Spezia tidak akan bisa mengalahkan Napoli di pertandingan ini, sehingga Napoli akan memenangkannya dan mendapat 3 poin. Total Napoli dengan demikian mendapat 7 plus 3 menjadi 10 poin. Ya, 10 poin Napoli. Dengan poinnya sekarang 66, berarti maksimal poinnya atau poinnya di akhir musim adalah 76 versi saya. 76 poin. Oke, mari kita beralih ke Inter Milan. Oke, teman-teman sekalian,
Setelah Napoli, kita coba lihat Inter ya. Jadi Inter ini setelah menang 1-3 melawan Spezia, nanti malam dia akan melawan AC Milan dalam semifinal Coppa Italia second leg ya, dimana pada pertandingan pertama skornya 0-0 dan Milan berpotensi memiliki peluang untuk lolos ke final jika bisa menahan seri Inter tak di atas 0-0 ya. Nah, ini semifinal Coppa. Nah, pada tanggal 23 Aprilnya hari Sabtu, Inter akan menghadapi Roma ya. Saya prediksikan ini hasilnya seri ya, Roma lagi bagus-bagusnya ya. 1 poin dari 1 pertandingan. Lalu pada tanggal 28 Aprilnya Inter akan menghadapi Bolonya dalam pertandingan tunda ya, di kandang Bolonya ya. Saya sih berharap atau memprediksikan ini juga seri karena Bolonya juga sedang bagus ya, sedang semangat-semangatnya. Jadi 2 poin dari 2 pertandingan. Lalu tanggal 1 Mei ya, akan melawan Udinese di, dulu namanya Stadion Friuli ya, sekarang namanya apa ya lupa saya. Jadi di kandang Udinese, dan saya prediksikan juga seri ya. Udinese dengan Beto dan Gerard Del Vio lagi on fire juga. 3 poin dari 3 pertandingan. Tanggal 8 Mei Inter akan menjamu Empoli, dan saya prediksikan kali ini Inter bisa mengalahkan Empoli ya, walaupun Empoli juga tidak mudah untuk dikalahkan ya. Tapi kayaknya sulit untuk menahan laju Inter di sini. 3 poin untuk Inter, 6 poin dari 4 pertandingan. Lalu tanggal 15 Mei akan bertandang ke Saint Elia ya, Stadion Saint Elia Cagliari. Walaupun Cagliari akan berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi, tapi kayaknya Inter sulit untuk ditahan di sini. Maka Inter akan kembali menang 3 poin ya, 9 poin dari 5 pertandingan. Lalu pertandingan pamungkas tanggal 22 Mei Inter akan menghadapi Sampdoria yang sudah berada di jurang degradasi juga gitu. Kayaknya sulit untuk Sampdoria melawan. Inter akan kembali menang dan mendapatkan 3 poin ya, 9 tambah 3 jadi 12 poin dari 6 pertandingan. Nah, makanya teman-teman, kalau sekarang Inter punya 69 poin tambah 12 poin, maka poinnya di akhir musim akan menjadi 81. Oke, sekarang kita cek AC Milan ya. Nah, ini dia fixtures-nya AC Milan. Setelah tadi malam mengalahkan Genoa dengan skor 2-0 melalui gol Rafael Leao dan Junior Messias, Milan juga akan juga menghadapi Inter lagi di leg kedua ya, di mana Inter bertindak sebagai tuan rumah ya, di mana jika Milan berhasil menahan Inter imbang ya dengan skor selain daripada 0-0, maka Milan akan melaju ke final. Oke. Nah, di hari Seninnya ya, tanggal 25 April ya, Senin dini hari, Milan akan datang atau bertandang ke markas Lazio ya, di Olimpico, di mana di pertandingan sebelumnya, di leg pertama atau pertandingan pertama, Milan mengalahkan Lazio dengan skor yang cukup baik ya, 2-0, dan pada saat itu pertandingannya benar-benar memang dikuasai oleh Milan. Tapi kita tidak tahu di pertandingan kali ini di kandang Lazio apakah Milan akan mampu mengalahkan atau melewati hadangan Lazio lagi. Tapi saya tidak yakin ya. Makanya skornya menurut saya akan imbang ya, poin 1 untuk Milan.
Lalu di pekan selanjutnya hari Minggu tanggal 1 Mei AC Milan akan menghadapi Fiorentina ya. Ingat ya, waktu di pertandingan pertama Fiorentina berhasil mengalahkan Milan 4-3 ya, melalui pertandingan dramatis ya waktu itu. Dusan Vlahovic masih di Fiorentina, tapi kayaknya kali ini Milan akan bisa membabat Fiorentina lah, kali ini balas dendam lah. Karena Fiorentina ini kan tidak suka bermain bertahan dan Milan sangat suka tim yang tidak bermain defensif ya. Makanya Milan akan mampu mengalahkan Fiorentina menurut prediksi saya 3 poin. Jadi 4 ya total ya. Lalu tanggal 8 Mei jam 8 malam Milan bertandang ke Markas Verona ya. Markas Verona ini Marc Antonio Bentegodi ya Pak, kalau nggak salah ya. Nah, di Markas Verona Milan akan menghadapi pertarungan yang sulit ya, karena Verona ini melalui Igor Tudor ini selalu ya memberikan kesulitan lah. Ya, kita berharap menang, tapi saya pikir Milan akan sulit untuk mengalahkan Verona dan hanya akan mendapatkan 1 poin tambahan menjadi 4 plus 1 menjadi 5 poin. Lalu minggu berikutnya tanggal 15 Mei di Giornata ke-37 Milan akan menghadapi Atalanta ya. Atalanta sedang sangat-sangat drop ya di musim ini, dan kecenderungan mereka yang bermain all out attack ini kembali akan dimanfaatkan oleh Milan untuk mengalahkannya ya. Atalanta memang sejak mengalahkan Milan 5-1 ya kalau nggak salah, 5-0 ya waktu itu ya. Itu sejak saat itu di tahun 2019 Desember ya waktu itu ya. Itu setahu saya tidak pernah lagi bisa mengalahkan Milan ya. Paling banter seri hasilnya. Jadi tren ini mungkin akan dipertahankan oleh Milan dengan kemenangan ya. AC Milan melawan Atalanta menang, di Milan menang dan mendapatkan poin 8 ya, 8 poin. 5 plus 3 ya menjadi 8. Nah, di akhir musim ya Milan akan menghadapi Sassuolo. Ini mengerikan nih, karena Milan di pertandingan pertama kalah dari Sassuolo nih. Seharusnya Milan bisa nih membalas kemenangan kekalahan mereka sebelumnya, tapi ya Sassuolo lagi-lagi sulit dan saya tidak ingin terlalu percaya diri dan harus objektif ya, maka saya berpikir ini hasil akan imbang nih, satu sama atau 2 sama gitu. Sehingga dari poin 8 plus 1 menjadi 9 poin. Gitu teman-teman. Oke teman-teman sekalian, demikian hasil analisa saya. Seperti yang sudah saya sampaikan, kecil sepertinya kemungkinan Milan dapat meraih poin maksimal ya, melainkan hanya 9 poin ya. Sehingga kemungkinan Inter yang akan menjadi juara di musim ini, karena hanya Roma sisa dari 6 lawannya itu yang menyulitkan, yang akan menyulitkan. Sementara tim lainnya adalah tim papan bawah. Sementara Milan akan bertemu 5 tim yang cukup kuat ya. Lazio, Verona, Fiorentina ya, Atalanta dan Sassuolo gitu. Nah, kemungkinan Milan hanya akan meraih 9 poin dan akan tertinggal 1 atau 2 poin dari Inter, sehingga Inter akan menjadi juara. Tapi saya tetap berharap Milan menjadi juara dan dengan meraih sebanyak-banyaknya poin dan Inter tergelincir ya. Karena biar bagaimanapun di musim ini Milan ada anomali ya. Biasanya malah penampilannya naik atau meningkat atau bagus ketika melawan tim-tim yang menyerang, yang hebat gitu, yang kuat. Tapi justru melawan tim-tim lemah, Milan malah loyo gitu ya. Mudah-mudahan Milan bisa membalikkan atau memutarbalikkan prediksi saya. Tapi kalaupun Inter juara dan Milan posisi 2, saya akan tetap senang gitu ya, karena Milan posisi 2 kali ini diraih dengan cara berkejar-kejaran sampai akhir ya dengan Inter Milan ya. Sementara musim lalu walaupun posisi 2 sudah tertinggal jauh dari Inter Milan yang berlari sendirian. Sementara Inter walaupun tetap Scudetto, tapi menurut saya sedang mengalami penurunan ya, dari finansial dan juga dari prestasi. Sepertinya seperti itu. Sementara Milan sedang mengalami kenaikan gitu ya. Apalagi ada rumor bahwa Milan akan dijual oleh Elliott Management ke perusahaan finansial juga, perusahaan dari Bahrain ya, bernama Investcorp ya. Nah,
Harganya tidak main-main, tidak tanggung-tanggung, 1 miliar euro ya harga AC Milan yang akan dibeli oleh Investcorp, di mana harga itu atau nilai itu adalah valuasi tertinggi dari sebuah klub Serie A sepanjang sejarah gitu ya. Jadi ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, di mana tahun 2018 kita tahu ketika Milan dikuasai oleh Lee Yong Hong ya, Milan sangat-sangat jatuh gitu ya, hampir bangkrut, dan diselamatkan oleh Elliott. Hutangnya dibeli oleh Elliott ya, diambil alih Milan dan diperbaiki dari sisi finansial sehingga sekarang sudah baik kembali. Saya dengar waktu itu pembeli AC Milan dari Lee Yong Hong itu mengambil alih, berikut hutang-hutangnya itu sekitar 700-an juta euro, dan kalau benar dijual dengan 1 miliar euro sekarang, maka Elliott akan mendapatkan untung yang cukup besar ya dalam waktu tidak tahun ya. Luar biasa, terima kasih Elliott, dan mudah-mudahan dengan adanya Investcorp, Milan akan kembali memiliki kekuatan finansial untuk membeli pemain-pemain yang lebih hebat lagi. Ya, katanya kita kan sudah akan mendapatkan Botman ya, dan Origi, free transfer Origi dan Botman 33 juta. Kalau rumornya benar, Investcorp akan menyediakan katanya 300 juta euro untuk transfer pemain, dan oleh karenanya mulai bermunculan tuh katanya kita mau beli Sebastian Haller dari Ajax, striker yang lagi bagus ya, umur 27 tahun. Juga katanya Christopher Nkunku ya dari RB Leipzig ya, yang sudah punya 30 gol dan 18 assist di musim ini, luar biasa. Dan juga membeli Nicolo Zaniolo dan seterusnya. Mudah-mudahan itu akan tercapai dan Milan akan kembali merajai tidak cuma Liga Italia Serie A tapi juga Liga Champions atau Eropa. Gitu ya teman-teman sekalian. Kita tunggu hasil Napoli melawan Roma nanti malam, dan jangan lupa juga menonton atau menyaksikan Inter Milan melawan AC Milan di leg kedua Coppa Italia ya. Mudah-mudahan kita juga berhasil menembus final sehingga masih ada peluang untuk mendapatkan double winner di musim ini. Demikian teman-teman sekalian, sampai jumpa kemudian di channel Legally Blind dengan saya Mas Boy untuk pembahasan AC Milan selanjutnya. Bye bye.